Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yud'u al-yatim wa la yakhudhu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Astaghfirullahal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim, bisa menuntut ilmu, bisa berkumpul di masjid di hari yang sangat mulia. Ini saya garis bawahi, hari yang sangat mulia, yaitu pada bulan Muharram pada tanggal 10 yang kita kenal sebagai hari Asyura. Tidak banyak orang yang mengenal hari ini, tidak banyak juga orang yang ingin mendapatkan kebaikan yang besar hari ini. Ya, buktinya kita lihat berapa persen sih yang hari ini puasa. Mungkin tidak sampai 10% dari kaum muslimin. Ada banyak masjid bahkan di hari yang bagus ini, hari Asyura, bulan Muharram, jatuhnya pada hari Jumat, ini tidak akan terulang pada sekian puluh tahun. Biasanya ada hari Asyura di hari Rabu, ya, hari Selasa, hari Sabtu. Tapi hari ini agak berbeda. Ya, agak berbeda. Bulan Muharramnya adalah bulan yang sangat mulia. Derajatnya hanya satu strip di bawah Ramadan. Hari Jumatnya, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada dalam Al-Qur'an satu surah yang khusus dinamai surah Al-Jum'ah. Kemudian bertemu pada tanggal 10-nya hari Asyura, hari yang istimewa, bahkan disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua bulan, ya, tidak semua bulan disebut Syahrullah. Bulan yang Syahrullah ini ya Muharram. Dan Muharram ini satu-satunya bulan yang namanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Ya, nanti saya kisahkan kira-kira ada peristiwa apa sih di bulan Muharram, kenapa kok begitu istimewa, apalagi di hari Asyura. Maka rugi sebenarnya kalau sampai pada hari ini tidak dimanfaatkan. Hari Asyura-nya sendiri ketemu di hari Jumat. Ini istimewa. Makanya dari kemarin saya kampanyekan, ayolah kita puasa. Kemarin hari Asyura, kemudian kemarin Tasu'a, kita hari ini Asyura. Kemarin tanggal 9, kita tanggal 10. Karena ini tahun ini istimewa, Bu. Istimewa ya. Hari Asyura-nya di hari Jumat. Makanya tadi saya di Masjid UI itu ada tasmi' Quran, ada simaan Al-Quran dari subuh tadi. Masjid segede Masjid UI, orang menyempatkan diri untuk datang ya dari subuh itu para hafid Quran, mereka membaca Al-Quran hafalan, kemudian kita diminta menyimak sampai tadi asar pas selesai.
Pas menjelang sholat asar tadi selesai, ditutup dengan bacaan doa khatam Quran ditambah dikir-dikir sampai maghrib, nanti sampai berbuka puasa. Ya, itu saking istimewanya ya. Nah, kita kok sepi-sepi saja kan sayangnya. Ada bahkan masjid yang masih ngasih apa namanya? Makanan. Bukan ngasih makanannya yang salah, tapi momennya seharusnya menjadi momen mengkampanyekan betapa pentingnya hari Asyura bagi kita. Hadirin sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menciptakan hari demi hari itu derajat awalnya sama. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari ada bulan-bulan, itu sama. Jadi kita garis bawahi, tidak ada istilah hari sial. Ya, nggak ada istilah di dalam Islam itu nomor sial, hari sial, waktu sial, dan bahkan mengatakan sesuatu dengan kata-kata sial, dengan kata-kata yang negatif itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian itu jangan hindari yang mengatakan aduh celaka aku, aduh susah sekali aku, aduh menyesal sekali aku, itu jangan. Itu kata-kata yang harus dihindari karena akan menimbulkan efek apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Yang diharapkan itu apa? Selalu berpikir positif. Ungkapannya alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah, innalillah. Kalau memang kita sedang ada musibah ya kita innalillah. Kita tuh dilarang mengatakan sesuatu yang negatif. Makanya hari sial, waktu sial, jam sial itu nggak ada. Di dalam Islam semua waktu istimewa, semua jam istimewa, semua hari istimewa. Tapi ada waktu-waktu yang lebih istimewa. Inna iddatas syuhuri indallah isna ataras syahrun fi kitabillah. Ya, sesungguhnya waktu-waktu atau bulan-bulan di sisi Allah itu sudah ditetapkan, itu ada 12 bulan. Semuanya bagus. Tapi di dalam 12 bulan itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang lebih dimuliakan di luar bulan suci Ramadan. Ramadan udah pasti lah ya, udah pasti mulia, udah pasti bulan baik. Nah, Ramadan nggak usah kita bahasnya di bulan Ramadan saja. Tapi ada 4 bulan selain bulan Ramadan yang dimuliakan, yang perbuatan-perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya, perbuatan yang tidak baik dilipat gandakan dosanya. Bulan apa sajakah itu? Yang pertama, bulan Muharram. Yang pertama bulan Muharram. Yang kedua bulan Rajab. Yang ketiga bulan Zulqa'dah. Yang keempat bulan Dzulhijjah. Hanya 4. Hanya 4 bulan di luar Ramadan yang disebutkan di dalam surah At-Taubah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang derajatnya lebih tinggi dibanding bulan yang lain. Bukan berarti bulan lain tidak baik. Tadi sudah saya sampaikan, semua waktu adalah baik. Cuma ini diberikan derajat. Kenapa? Saya tidak akan bahas Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, sudah saya bahas bulan-bulan sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang Muharram. Apa yang terjadi? Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita di tahun-tahun berikutnya lebih memuliakan Muharram ya. Di tahun-tahun berikutnya lebih memuliakan hari Asyura ya. Walaupun yang istimewa seperti hari ini belum tentu terulang lagi.
Ya, yang istimewa seperti hari ini belum tentu terulang lagi. Yang hari ini belum sempat berpuasa, cepat-cepatlah cari kebaikan. Kebaikan orang yang tidak berpuasa terhadap orang yang berpuasa apa? Ngasih makanan, paling gampang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang di rumah-rumah nih, yang karena tidak ada yang mengingatkan, atau karena tidak mau belajar, nggak sempat, atau karena tidak sempat berpuasa, masih ada kebaikan hari ini, hari yang sangat istimewa. Hari Asyura jatuh di hari Jumat. Belum tentu 5-10 tahun lagi ketemu lagi, belum tentu. Silahkan, banyak yang berpuasa, kirim saja makanan. Karena orang yang memberi makan orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa harus mengurangi pahala yang berpuasa. Masih ada nih sampai maghrib, silakan. Ya, yang tidak berkesempatan puasa karena ketidaktahuan atau karena lagi halangan atau karena tidak sempat. Nah, bagi yang berpuasa saya sampaikan selamat. Karena apa? Ini hari istimewa. Pertama, bulan Muharram. Tadi saya katakan, bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan. Itu keistimewaan pertama, Muharram ya. Yang kedua, pada bulan Muharram Allah memberikan nama khusus. Jadi nama-nama bulan di dalam Islam itu 11-nya sudah ada sebelum Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW hadir. Bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah ada pada masa jahiliyah. Termasuk bulan Muharram ini secara hitungan bulan sudah ada. Nama sebelumnya ya. Nama sebelumnya adalah Syafarul Awal, bulan Syafar yang pertama. Jadi bulan depan itu bulan Syafar, namanya Syafarul Tsani, bulan Syafar kedua. Ya, ini bulan Syafar yang pertama. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, bulan yang orang ketika melakukan kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan ketika melakukan dosa dilipat gandakan dosanya. Itu poin pertama ya. Ini bulan mulia. Ya, bulan mulia. Poin kedua adalah namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang ketiga? Pada satu hari Rasulullah bertanya, ada orang-orang Yahudi kok heboh. Orang Yahudi itu Bani Israel, kita sebut, bukan yang seperti sekarang ya. Yang Israel yang itu bukan. Heboh. Hebohnya kenapa? Mereka berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah bertanya, itu orang-orang Yahudi kenapa kok pada berpuasa? Dan ditanya mereka, oh ini adalah hari di mana apa? Di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, bisa menyeberang ke Laut Merah sampai ke dataran Palestina yang sekarang. Jadi mereka memperingati. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, oh kalau orang Yahudi memperingati itu, maka sebenarnya kaum muslimin harus lebih dari mereka. Kenapa? Karena pada hari ini, pada bulan ini, bukan hanya Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, tapi terjadi peristiwa-peristiwa besar di dalam kaitan sejarah para nabi. Maka bulan ini selain disebut Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mau namakan sendiri, yang memberikan pahala dan melipat gandakan pahala tersebut, juga bulannya para nabi. Kenapa bulannya para nabi? Pertama, ini adalah waktu, kalau tadi pertama ya, Nabi Musa diselamatkan ya. Yang kedua, diterimanya taubatnya Nabi Adam. Coba Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam itu sedih sekali sepanjang hidupnya pada saat di surga karena godaan iblis, kemudian melanggar perintah Allah, kemudian dikirim ke bumi dalam kesedihan yang luar biasa.
Kesedihan pertama apa? Kesedihan berpisah dengan istrinya, jauh, tidak tahu di mana, belum ada HP, ya, sedih. Tapi kesedihan yang lebih besar itu karena apa? Karena merasa melakukan dosa. Nggak tahu kita kalau melakukan dosa sedih apa enggak, ya? Harusnya sih sedih, ya. Karena merasa melakukan dosa dan belum diampuni, maka kemudian doa yang dibaca oleh Nabi Adam apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa kita baca hari ini juga. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, mendolimi diri kami sendiri. Ya kan? Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka jika engkau tidak mengampuniku, maka aku termasuk orang yang sangat rugi. Itu doa sebenarnya disampaikan oleh Nabi Adam karena kesedihan melakukan dosa, dan doa itulah yang kita contoh, ya. Kalau kita punya dosa, kita punya masalah, kita pernah melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, berdoalah seperti Nabi Adam. Dan ini waktu yang Nabi Adam berdoa pada Allah di bulan Muharram, dan di hari ini dikabulkan doanya. Maka hari ini banyaklah kita bertobat. Hari untuk mohon pertobatan kepada Allah agar dosa kita diampuni, dengan satu keyakinan bahwa alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang jika berbuat salah, berbuat dosa, mendolimi diri sendiri seperti Adam alaihissalam, maka dia minta kepada Allah, berzikir, minta ampun, pasti Allah ampuni dosanya. Jadi kalau kita banyak masalah, usaha kita susah, sepertinya di langit kita ini ada layer, ada penghalang-penghalang, dan penghalang terbesarnya adalah dosa. Maka kalau kita datang ke kiai-kiai itu, kalau kita ada masalah, Pak Kiai, saya ada masalah, usaha saya susah, apa yang disarankan? Istighfar. Baca doa-doa yang dibaca Nabi Adam untuk meminta pengampunan dosa, karena dosa ini menjadi layer, menjadi penghalang bagi terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini mari kita banyak istighfar, kita minta pengampunan dosa seperti Nabi Adam meminta pengampunan dosa, mudah-mudahan dikabulkan, sehingga bulan Muharram ini salah satu bulan yang sangat mulia karena diterimanya taubatnya Nabi Adam. Berikutnya apa? Setelah Nabi Musa, Nabi Adam, pada hari ini juga, pada bulan Muharram ini, itu diselamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Ini bulan gak main-main. Makanya salah satu doa yang kita perbanyak dipanjatkan di bulan ini adalah mohon keselamatan, mohon perlindungan, seperti doanya Ibrahim yang kemudian Allah memerintahkan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, hai api, dinginlah engkau, selamatkanlah Ibrahim. Ya, anggaplah api itu adalah masalah hidup kita, anggaplah api itu adalah cobaan-cobaan hidup. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku keselamatan seperti engkau menyelamatkan Ibrahim pada hari ini, seperti engkau menyelamatkan nabi-nabi yang lain pada hari ini. Minta. Maka hari ini dihabiskan untuk itu ya, untuk banyak berdoa sampai nanti malam. Seharusnya dari 2 hari yang lalu, dari awal Muharram harusnya ya. Dari awal Muharram ini nggak apa-apa lah, masih ada, ya. Masih ada, ya. Jadi Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Apalagi buat yang sakit,
bulan Muharram khususnya hari Asyura ini adalah hari disembuhkannya siapa? Nabi Yakub yang mengalami kebutaan sembuh. Nabi Ayub yang mengalami penyakit yang tidak ada obatnya bertahun-tahun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, diobati sembuh. Nabi Yunus yang karena ujian dari Allah harus ditelan ikan, dikeluarkan pada hari ini. Apalagi Nabi Idris, Nabi Daud diterima tobatnya, Nabi Sulaiman diangkat sebagai raja. Jadi ini bulannya para nabi. Yang sakit mintalah, seperti Nabi Ayub disembuhkan, seperti Nabi Yakub disembuhkan. Yang sedang dalam tekanan hidup, seperti Nabi Yunus dikeluarkan dari tekanan di dalam perut ikan, seperti Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, seperti Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Minta kepada Allah. Ini bukan hari main-main. Nabi-nabi terdahulu itu sudah mengalaminya pada hari ini. Ya, sayang sekali kalau di ini kan. Nah, itu keistimewaan yang ketiga, yaitu bulannya para nabi. Kemudian keistimewaan keempat, pada bulan ini ada hari Asyura. Hari ini barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa pada hari ini, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu. Setahun lalu banyak dosa kan? Ada dosanya kan? Bayarlah. Bayangkan aja, kita udah bertumpuk-tumpuk dosa kita, ya, bertumpuk-tumpuk dosa kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, wahai manusia, berpuasalah pada hari Asyura, maka Allah ampuni dosa yang setahun. Sayang kalau dilewatkan. Jadi keistimewaan yang keempat apa? Ada hari Asyura, di mana pada hari itu diampuni orang yang berpuasa, diampuni dosanya yang sudah selama 1 tahun. Nah, selanjutnya apa keistimewaan bulan Muharram? Ini adalah bulan permulaan dari 1 tahun ke depan. Sama seperti orang berlari, maka startnya itu menentukan. Ya, sama seperti orang mau memulai pekerjaan, startnya menentukan. Maka keberhasilan kita untuk banyak-banyak memulai kehidupan 1 tahun ke depan di bulan Muharram ini akan menentukan bagaimana proses perjalanan kita ke depan. Maka kalau bulan ini ya kita sholatnya masih biasa saja, padahal ini adalah bulan kesempatan kita berhijrah ya. Jadi apa keistimewaan yang kelima nanti adalah ini adalah bulan hijrah ya kan. Nah, jadi mari Bapak Ibu sekalian, ini kan udah mau maghrib ya, udah dikode sama Pak Cacan ini mau maghrib gitu kan. Nah, jadi kita mengingat kembali bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang luar biasa. Mari kita ambil manfaatnya. Pertama, ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, Syahrullah, yang memberi nama, yang melipat gandakan pahala, yang melipat gandakan dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dapatkan sebanyak mungkin pahala dan hindari sebanyak mungkin, sesedikit mungkin kita melakukan dosa. Satu-satunya bulan yang Allah sendiri yang ngasih nama, sisanya bulan yang sudah ada. Yang kedua, ini adalah bulannya para nabi. Kita banyak berdoa seperti doanya para nabi, minta ampun atas dosa-dosa kita seperti doanya Nabi Adam, minta diselamatkan dari kesulitan seperti Ibrahim, Musa, minta disembuhkan dari segala macam penyakit seperti Nabi Ayub,
Nabi Yakub, minta diberikan kekuasaan para anggota DPR, caleg-caleg itu harus minta nih sekarang ini, ya kan? Seperti Allah berikan kerajaan besar, kekuasaan diangkatnya Nabi Sulaiman memimpin sebuah kerajaan besar juga pada bulan Muharram. Nah, mari kita minta, yang mempunyai hajat apapun kita minta. Ya, yang ada masalah apapun kita minta diselesaikan. Contohnya para nabi. Nah, kemudian adalah di sini ada hari Asyura. Alhamdulillah kita sudah kerjakan amaliyah Ramadan, amaliyah Muharram pada hari ini. Yang berpuasa dari kemarin mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang puasanya hari ini mudah-mudahan ibadahnya diterima, dosa-dosa yang setahun diampuni, kemudian amaliyah-amaliyah hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang sedang memulai kehidupan baru, yang berhijrah, ini saatnya. Ya, ini saatnya. Nah, poin berikutnya terakhir sebagai pesan bahwa orang mengenal bulan Muharram ini sebagai lebaran yatim, ya. Meskipun anak yatim hidupnya nggak Muharram doang, tapi ada stressing, ada penekanan bahwa di bulan Muharram ini adalah bulannya anak-anak yatim, ya, anak yatim, sebagai pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan guidance kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi kita ditantang, tahukah engkau siapakah orang-orang yang beragama tapi dianggap bohong agamanya? Ini bahasa terjemahan kitanya, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak mau ngurusin anak yatim atau justru melakukan hal yang merugikannya, menghardik anak yatim, ya kan? Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak peduli, tidak mau melakukan sesuatu untuk memberi makan kepada fakir miskin, ya. Jadi memberi makan fakir miskin itu bukan hanya dia yang ngasih, tidak harus begitu. Maka berbahagialah nih teman-teman ini yang jadi panitia Jumat Berkah, ya kan? Yang jadi panitia kurban. Yang dimaksudkan ini wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau ngurusin, tidak mau mengajak, tidak mau membawa kawan-kawannya untuk ngurusin orang miskin. Bukan hanya yang ngasih, tapi yang mengorganisir, yang mencatat, yang apapun semuanya. Kalau dia lakukan, memelihara anak yatim yang benar, ya, memberi makan fakir miskin, itu adalah pembuktian bahwa kita orang yang beragama yang sebenar-benarnya, bukan orang yang berbohong dalam beragama, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari dua itu aja, mari kita mulai pada bulan ini untuk ringan tangan kita, ringan hati kita, ringan pikiran kita, untuk pertama adalah memelihara anak yatim dengan baik, tidak menyakitinya, tidak merugikannya, tidak memakan hartanya, tidak menghardiknya. Kalau kita mampu memberikan sedekah padanya, berikan sedekah yang terbaik. Tapi kalau tidak, minimal tidak menyakitinya. Yang kedua adalah berikan nafkah kepada fakir miskin. Kalau tidak mampu kita sendiri, minimal kita mengorganisir. Kita mulai bulan ini, mumpung ini bulan yang sangat mulia, yang dianjurkan untuk apa? Untuk banyak-banyak berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Nah, itu kita mulai. Nggak perlu banyak-banyak. Demikian saya kira, karena sudah muadzan Pak Arfi, belum ya? Nah, 5 menit lagi. Baik. Fawailul lil musallin. Ini juga penegasan kepada kita, buat kita yang rajin sholat, buat kita rajin sholat berjamaah, itu bagus sekali.
Tapi jangan sampai fawailul lil musallin, akan masuk neraka wail orang-orang yang sholat. Ya, ngeri kan? Orang sholat kok masuk neraka? Nanti kagak sholat, itu kan? Kalau dia diterjemahkan secara letterlek, jadi sholat tuh masuk neraka, mending nggak usah sholat. Bukan begitu maksudnya, ya kan? Sama seperti orang yang mendustakan agama tadi, maka akan masuk neraka wail orang-orang yang sholat. Siapa yang sholat seperti itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholatnya seenaknya, secara fisik seenaknya, datang seenaknya, pakai baju seenaknya, baju bolong-bolong buat sholat. Secara praktikal dia sholatnya seenaknya, waktunya seenaknya, subuhnya ke siangan, duhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isyaan, isyanya ketiduran, ya kan? Itu orang-orang yang sholat tapi dianggap lalai. Tapi yang lebih penting itu Bapak Ibu sekalian, ada kaitannya tadi dengan memelihara anak yatim dan memberi makan fakir miskin, bahwa efek dari sholatnya itu tidak terlihat, tidak terasa. Ini dianggap orang yang mendustakan agama sekaligus orang yang sholat tapi lalai. Apa? Salah satunya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau Bapak Ibu nih lagi berantem nih sama suaminya, apa anaknya, apa tetangganya, pergi sholat. Ya, Rasulullah itu memberikan contoh, kalau kita sudah marah, maka kalau kita sedang marah betul, ambillah air wudhu. Karena iblis yang menyebabkan kita marah itu akan hilang karena air wudhu. Belum reda juga kita sholat, belum reda juga kita zikir. Jika kita berdiri kita duduk, jika duduk kita berbaring, itu untuk apa? Untuk meredakan marah. Maka orang yang sholat seharusnya setelah sholat selesai marahnya, ya, selesai marahnya. Jadi ibu-ibu ini terutama nih yang lagi berantem sama suaminya atau sama siapa, maka sholatnya harus tergambar bahwa setelah sholat udah selesai marahnya, Bu. Ya Pak ya, kalau udah habis sholat jangan dilanjutin marahnya, ya. Nah, ini adalah bulan-bulan ini, ya, mari kita mulai kehidupan kita dari memperbaiki sholat kita, memperbaiki kehidupan sosial kita, memperbaiki sedekah kita, merawat anak-anak yatim, memberi makan fakir miskin, menjaga sholatnya, dan terakhir menghindarkan diri dari sholat atau ibadah yang lain yang terkontaminasi dengan ria. Ya, pahamlah kalau ria tidak usah saya jelaskan. Ya, nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di hari Asyura ini semuanya bisa kita mulai dan kita akan lebih baik esok hari. Karena udah mau maghrib, kita baca doa aja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca suratul Fatihah dan kemudian doa. Mudah-mudahan puasa kita diterima, ibadah kita diterima, sholat kita diterima, dan kita betul-betul lahir kembali di bulan Hijriah ini menjadi pribadi-pribadi yang berhijrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين